Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika tentang statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Contoh, terjadi bencana banjir di Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Contoh, nilai ulangan harian 4 orang siswa SDN Mekar Tanjung adalah 80, 78, 69, dan 90. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan observasi, angket atau kuesioner, dan wawancara. Gambar berikut adalah contoh kegiatan dari observasi. Gambar berikut adalah contoh dari lembar kuesioner. Untuk kegiatan wawancara, tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengumpulkan data dari wawancara? Data yang telah diperoleh dari kegiatan observasi maupun kuesioner maupun wawancara disajikan dalam bentuk diagram ataupun tabel frekuensi. Nah, contoh dari bentuk diagram ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan tabel frekuensi. Untuk pembelajaran hari ini, kita fokuskan ke penyajian data berbentuk tabel frekuensi. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Tabel berat badan siswa kelas 6 SDN Mentari. Berat badan mulai dari 29 kilo sampai 39 kilo. Kemudian ada kolom turus dan kolom banyak siswa atau frekuensi. Perhatikan kolom kedua. Ada yang namanya turus. Turus adalah istilah tertentu untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu. Nah, turus simbolnya mirip huruf Romawi. Nah, misalkan ada angka 1, berarti turusnya 1. Kemudian ada angka 2, turusnya 2, seperti itu. Kemudian ada turus 5, berarti maksudnya ada angkanya 5, berarti turusnya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kalau misalkan ada angka 7, berarti turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Setiap 5 bilangan berarti turusnya seperti ini. Di kolom ketiga ada yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya angka tersebut muncul. Dalam hal ini, datanya berkaitan dengan siswa, berarti frekuensi bisa dikatakan banyaknya siswa. Turus berhubungan dengan frekuensi. Apabila turusnya 1, maka frekuensinya 1. Apabila turusnya seperti ini, nah, berapa frekuensinya? 5. Apabila turusnya seperti ini, berarti frekuensinya 3. Jadi, turus adalah simbolnya,
sementara frekuensi adalah angkanya. Nah, kemudian kita coba baca tabel berat badan siswa kelas 6 SDN Mentari. Perhatikan tabel yang pertama, baris yang pertama. Berat badan 29 kilo, banyaknya ada 1 orang. Nah, untuk berat badan 30 kilo, banyaknya ada 3 orang. Untuk 31 kilo, ada 2 orang. Seperti itu. Setelah dijumlahkan sampai akhir, ternyata jumlahnya ada 30. Berarti tabel berikut memuat 30 orang yang ditimbang. Nah, seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, berapa berat badan terendah dari siswa kelas 6 SDN Mentari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian lihat di kolom berat badan. Nah, yang ini. Dari angka 29 sampai 39, yang terendahnya adalah 29. Jadi, berat badan terendah dari siswa kelas 6 SDN Mentari adalah 29 kilo. Kemudian, apabila ada pertanyaan, berapa banyak siswa yang memiliki berat badan 33 kilo? Nah, berapa? Kita lihat di kolom berat badan, kemudian yang 33 kilo. Oh, ternyata yang ini. Berapa frekuensinya? Ternyata 5. Jadi, jumlah siswa kelas 6 yang berat badannya 33 kilo ada 5 orang. Kemudian ada lagi pertanyaan, berapa banyak siswa yang berat badannya 36 kilo? 36 kilo. Berarti kita lihatnya di kolom berat badan. Kemudian yang 36, yang ini. Nah, kemudian kita lihat frekuensinya. Oh, ada 4. Nah, berarti berat badan yang 36 kilo itu jumlahnya ada 4 orang. Nah, kira-kira sampai sini anak-anak paham? Apabila sudah paham, kita kerjakan soal latihannya ya. Terima kasih.